ربنا وأمدنا بسر الإسراء. يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء. يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء. وبيوتها من لؤلؤ وترابها مسك يعطر بعد الأنهاء. وتفتحت أبواب نيران له فبداه خازنها تحية جائي. يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء. لم يبتسم قط بطول حياته وأبوسه بل على السجناء. للمستوى رقي النبي وقد صار لصريف أكلام بكل قضاء. يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء. وهنا أجل حوادث المعراج إذ نال قربا ليس للنظراء. جبريل قال مقامي حتى ها هنا قم فارضى في أمن من الأسواء. يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء. وبحجبي أنوار الجلال يخدم تجها لهضرة لطف اللطفاء. فدنا الحبيب كقاب قوسين وخار إلى السجود بذل رجائي. يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء. ورأى الإله فيا لها من نعمة خاصة بسر الإسراء. سل تعطى واشفع لنا رد شفاعتك معنا الخطاب بلسان الشفعاء. يا رب
ربي بالمختار فرج كربنا وميدنا بسر الإسراء يا ربي قد أعطيت رسلك رفعة وخصائصا من أعظم النعماء يا ربي بالمختار فرج كربنا وميدنا بسر الإسراء. Satu dua. Kurang sensitif nih. Iya. Satu dua tiga. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, segera saja kita mulai acara kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang kami hormati Asisten 1 Pemprov Sumatera Selatan Bapak Dr. Andes Haji Edward Chandra MH, dan yang kami hormati Al-Habib Muhammad Sukri bin Ali Syahab, dan yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Seberang Ulu 2 Bapak Purba Sanjaya SSDP MSI, dan yang kami hormati Bapak Kemenek Kota Palembang, dan yang kami hormati Lurah Kelurahan Tangga-Takat, dan yang kami hormati jemaah dari berbagai masjid dan musola di Kelurahan Tangga-Takat, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang namanya saya tidak dapat sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di Masjid Al-Hidayah ini dalam rangka untuk bersama-sama memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah hadirin yang kami hormati, adapun serangkaian acara kita pada malam hari ini, pertama-tama akan diawali dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan pembukaan pembacaan Al-Fatihah khusus, yang mana dalam kesempatan ini akan dipimpin oleh yang kami hormati Al-Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Nur Zamzam, dan dirangkai dengan pembacaan kitab suci Al-Quran, yang mana akan dibacakan oleh yang terhormat oleh Ustadz Dr. Abdullah Murad, Ketua Dewan Masjid Indonesia Sumatera Selatan, dan dirangkaikan dengan kata sambutan dari Yayasan Al-Hidayah, yang mana dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh yang terhormat oleh Bapak Latif Muson SEMM, dan dilanjutkan dengan kata sambutan dari Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Asisten 1 Pemprov Sumatera Selatan, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Edward Chandra MH, dan kemudian nanti dilanjutkan kepada Bapak penandatanganan prasasti Masjid Al-Hidayah nanti setelah kata sambutan, dan kemudian di akhir acara akan kita dengarkan
ceramah agama yang mana akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Sukri bin Ali Syahab, dan dilanjutkan dengan doa. Itulah serangkaian acara kita pada malam hari ini, dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai dengan acara yang pertama, yang mana acara yang akan dibuka oleh yang kami hormati oleh Bapak Ki Agus Haji Muhammad Nur Zamzam. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon keikhlasannya membacakan suratul Fatihah, yang mana Al-Fatihah ini kita hadiahkan kepada orang tua kita yang telah mewakafkan tanah masjid ini, dan kita hadiahkan juga kepada guru-guru kita yang pernah mengajar di masjid ini dan menjadi imam rawatib di masjid ini, kepada donatur-donatur yang telah memberikan bantuannya kepada masjid ini. Khususnya kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, anak kita, nenek moyang kita, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amalnya. Al-Fatihah ala hadhihin niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahlil bait syai'un lillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada yang kami hormati Al-Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Nur Zamzam yang sudah membuka acara ini. Baiklah hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan sejenak lantunan pembacaan kitab suci Al-Quran yang pada malam hari ini akan dibacakan oleh yang kami hormati Al-Ustadz oleh yang kami hormati Al-Ustadz Dr. Kiai Buhari Abdullah Murad, Ketua Dewan Masjid Indonesia Sumatera Selatan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
huwas samiul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian hadirin yang kami hormati, telah sama-sama kita dengarkan lantunan pembacaan kitab suci Al-Quran yang mana telah dibacakan oleh yang kami hormati Al-Ustadz Dr. K.A. Buhari Abdullah Murad, Ketua Dewan Masjid Indonesia Sumatera Selatan. Semoga bagi yang membaca dan maupun kita yang mendengarkannya akan mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu kata sambutan. Kata sambutan disampaikan oleh dari Yayasan Al-Hidayah, yang mana dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Latif Muson SEMA. Kepadanya waktu dan tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Amma ba', yang kami muliakan guru kita Al-Habib Muhammad Sukri bin Ali Syahab. Terima kasih Habib. Yang kami hormati Asisten 1 Provinsi Sumatera Selatan Bidang Pemerintahan dan Kesra, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Edward Chandra MH. Terima kasih. Dan yang kami hormati Kabak Kesra Provinsi Sumatera Selatan, yang terhormat, biasanya kami ini manggil Kando tuh lah sama Pak Ahmad, Bapak Dr. Haji Sunarto SOS MSI.
Yang kami hormati Camat Seberang Ulu 2 atau yang mewakili. Yang kami hormati Lurah Tangga Takat atau yang mewakili. Ketua Yayasan Al-Hidayah Bapak Haji Suyanto. Yang kami hormati pembina sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, guru kita Dr. K.A. Bukhari Abdullah Murad M.Hum. Yang kami muliakan para undangan, tamu-tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaat beliau nanti di akhir kelak. Hadir di sini dari jamaah Masjid Al-Ikhlas, Masjid Sampurna Igama, Masjid Zawharul Iman, Masjid Al-Islah, serta musola Nurul Islam, musola Sukalila, musola Imam Suropati, musola Sentosa Jaya, dan musola Baitur Rahman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami dalam rangka acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami pun memohon maaf apabila dalam penempatan penyambutan ada yang kurang berkenan, baik tutur kata, itulah hilaf kami. Untuk itu kami mohon dimaafkan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah membantu pelaksanaan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ganjaran pahala yang akan didapat oleh para donatur. Yang kami muliakan guru dan Pak Asisten, Pak Gubernur pernah bersilaturahmi bersafari Jumat di sini, Pak. Alhamdulillah beliau mengatakan masjid ini kota, tapi sejuk. Dengan semangat itulah, dengan bantuan beliau, kita renovasi dan bawa lantai ini kita timbun, Pak. Alhamdulillah, saking kata ibu-ibu majelis megah, jamaahnya bertambah. Ada yang nyeletuk ulo, Pak. WC-nya duo, masjidnya bagus. Dan alhamdulillah kami dengan semangat apa yang diomongkan oleh jamaah menjadi motivasi bagi kami. 2 minggu kemarin sudah selesai 6 WC. Itu berkat para jamaah, bantuan donatur. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga Allah akan membalas segala amal jariah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan pada nantinya kami mohonkan Bapak untuk penandatanganan renovasi masjid untuk peresmiannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian. Semoga Allah yang membalas kehadiran bapak-bapak, ibu para jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hadirin kata sambutan dari Ketua Yayasan Al-Hidayah yang mana telah disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Latif Muson SE MM. Kita melangkah ke acara berikutnya. Marilah sama-sama kita dengarkan kata sambutan yang mewakili dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan, yang mana dalam kesempatan ini diwakili oleh yang kami hormati Asisten Sastu Pemprov Sumatera Selatan Dr. Andes Haji Edward Chandra MH. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan, dan nanti Pak langsung menandatangani prestasi didampingi oleh Bapak Ketua Yayasan dan Bapak-bapak yang lainnya. Kami persilakan. Sini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Habib Muhammad Sukri bin Ali Shahab yang nantinya akan menyampaikan ceramah dan nasihat-nasihatnya untuk kita semua. Yang kami hormati pembina Yayasan Al-Hidayah yang juga Ketua Wilayah Dewan Masjid Indonesia Sumatera Selatan, Ustadz Dr. K.A. Buhori Abdullah Murad M.Hum. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Hidayah Bapak Haji Suyanto, serta sekretaris tadi menyampaikan laporan Bapak Abdul Latif Musom, SIMM, kemudian Camat Seberang Ulu 2 ataupun yang mewakili, dan Lurah Tangga Takat Ibu Devita Firadiah, SIP, MM, tokoh masyarakat, tokoh agama, seluruh jamaah, baik Masjid Al-Hidayah, Tangga Takat maupun masjid-masjid lainnya yang tadi telah diinformasikan juga diundang pada malam hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama dapat hadir bersilaturahim dalam rangka peringatan Isra Mi'raj sekaligus peresmian ya dari renovasi Masjid Al-Hidayah, yang insya Allah pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat iring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, yang pertama kami ingin menyampaikan salam serta permohonan maaf dari Bapak Gubernur, Bapak Haji Herman Deru, yang mana pada malam hari ini pada waktu yang bersamaan ada juga kegiatan pelantikan Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan di Geria Agung, yang beberapa waktu yang lalu dilaksanakan pemilihan pengurus yang baru dan malam hari ini dilantik oleh Bapak Gubernur. Untuk itu beliau menyampaikan salam dan permohonan maaf. Tentu beliau nanti kami akan informasikan bahwa begitu luar biasanya perkembangan dari masjid sejak beliau hadir yang terakhir pada saat sholat Jumat. Untuk itu kami mengajak kepada kita semua untuk mendoakan agar kiranya Bapak Gubernur beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan serta kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan tugas untuk masyarakat Sumatera Selatan. Bapak Ibu sekalian, para jamaah, pembangunan di Sumsel ini yang mana dengan visi Bapak Gubernur Sumsel maju untuk semua, salah satu yang diupayakan adalah pembangunan di bidang mental spiritual, pembangunan di bidang sosial budaya, pembangunan di bidang seni budaya, dan pembangunan di bidang keagamaan. Nah, pembangunan di bidang keagamaan ini banyak macam ragamnya yang ditandai dengan bagaimana kita dalam kehidupan bermasyarakat ini berdampingan dengan berbagai pemeluk agama selain agama Islam.
Nah, kita sendiri sebagai penganut agama Islam tentu banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan untuk pembinaan mental di bidang keagamaan ini. Kalau bicara misalnya mengenai masjid ini beliau ini ketuanya. Di Sumsel ini lebih dari 15.000 masjid. Di Palembang ini lebih dari 2.000 masjid. Ini salah satunya. Dan saya kira Masjid Al-Hidayah ini merupakan salah satu yang terbaik dan yang ternyaman. Dari amalnya, mungkin dari AC-nya saya kira luar biasa. Dan tadi ada juga tempat wudhu, WC yang sudah baru, yang bagus. Ini menjadi tolok ukur salah satu bagaimana kemajuan dari masjid tersebut. Kemudian program-program lain seperti adanya pengajian-pengajian, kemudian tempat belajar Al-Quran untuk anak-anak. Saya kira di sini ada juga ya, TKTPA, rumah-rumah tahfiz. Nah, terus pondok-pondok pesantren yang mana malam ini juga dikukuhkan pengurusnya ada lebih kurang 600 pondok pesantren yang ada di Sumatera Selatan ini. Nah, dalam memakmurkan masjid salah satunya adalah dilihat dari kegiatan-kegiatannya. Peringatan hari-hari besar Islam seperti pada malam hari ini, yaitu peringatan Isra Mi'raj. Tentu saja ini momen yang sangat penting, dan kalau dari tanggalnya di kalender itu besok ya Habib ya, tanggal 18 Februari itu insya Allah bertepatan karena memang hari libur, tanggal merah yang di kalender itu adalah peringatan Isra Mi'raj. Nah, tentu nanti akan ada banyak uraian dari Habib mengenai hikmah apa di dalam Isra Mi'raj ini. Dan yang terpenting bagi kita adalah dalam peringatan ini bukan saja sebagai ajang kita untuk bersilaturahim, tentu bagaimana kita mendapatkan oleh-oleh yang luar biasa, penguatan keimanan dan ketakwaan kita. Karena Rasul Muhammad SAW mendapatkan oleh-oleh dari Isra Mi'raj ini berupa perintah sholat. Nah, tentu saja kita sebagai pengikut beliau, bagaimana untuk kita menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, terutama terkhusus di dalam perintah sholat ini, karena perintah sholat ini adalah perintah yang luar biasa, tidak sama dengan perintah-perintah wajib lainnya, puasa maupun membaca Quran, membayar zakat. Tetapi kalau perintah sholat seperti kita ketahui ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul kita. Untuk itu dengan peringatan Isra Mi'raj ini, mari kita teguhkan dan kita tingkatkan keimanan kita, kemudian kita terus mencintai masjid, meramaikan masjid, memakmurkan masjid. Dan saya kira masjid ini tadi disampaikan sangat nyaman, jamaahnya banyak. Tentu ini merupakan tolok ukur bahwa masjid ini ramai, apalagi terus bertumbuh, pembangunannya banyak. Ini juga menunjukkan bagaimana kegotong royongan dari seluruh jamaah yang berada di sekitar masjid ini sangatlah luar biasa. Oleh sebab itu pada kesempatan ini atas nama Bapak Gubernur, sekali lagi kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus masjid dan seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah dengan adanya peringatan Isra Mi'raj ini, kemudian dengan adanya upaya-upaya untuk memakmurkan, mengembangkan masjid. Malam ini kita akan resmikan atas nama Bapak Gubernur, dan tentu ini merupakan awal bagi kita untuk sekali lagi menguatkan tekad kita untuk bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kami sedikit membawa titipan dari Bapak Gubernur melalui Basnas, nanti tolong diterima oleh Ketua Yayasan ya. Ketua Yayasan nanti tolong diterima. Mungkin jangan dilihat dari nilainya, tetapi sebagai salam penyambung silaturahmi dari Bapak Gubernur. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi lupa, saya didampingi oleh Kakanda Sunarto, mewakili Kepala Biro Kesra Seda Provinsi Sumatera Selatan. Sekian. Ya, kepada Bapak Dr. Andes Haji Edward Chandra MH untuk menandatangani prasasti, didampingi oleh Bapak Ketua Mushola dan ya, silakan langsung Pak untuk menandatangani prasasti. Didampingi Ketua Masjid Bapak Haji Suyanto, Bapak Ustadz Bohori. Ya, terima kasih mengucapkan kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Edward Chandra MH yang sudah menandatangani prasasti. Baiklah hadirin yang berbahagia, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, telah sama-sama kita tadi saksikan penandatanganan prasasti Masjid Al-Hidayah yang mana telah ditandatangani oleh Asisten 1 Bapak Dr. Andes Haji Edward Chandra MH. Baiklah, kita melangkah ke acara berikutnya. Marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang mana akan disampaikan oleh yang kami hormati Al-Habib Muhammad Sukri bin Ali Syahab. Kepada Al-Habib, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya Allah la yasukul khair illallah. Bismillah ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rabbi syrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام كإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه فقنا اللهم للخير وأعنا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral hadirin hadirat Bapak Ibu saudara-saudariku jamaah Majelis peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan dan kami banggakan, kami cintai segenap pengurus Masjid Al-Hidayah, Ketua Yayasan Al-Hidayah, Ketua Masjid Al-Hidayah, para alim ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, aparat pemerintah yang hadir bersama kita, mulai dari tingkat RT barangkali hadir bersama kita, RW, camat, sampai bapak-bapak kita yang menghadiri tempat ini, acara ini mewakili Bapak Gubernur, Bapak Edward Chandra dan yang lainnya, yang alhamdulillah kita semua dihadirkan Allah pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dipilih oleh Allah, dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan berkat Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kejadian yang teramat sangat dahsyat, teramat sangat agung, teramat sangat luar biasa, yang tepat pada malam hari ini bersamaan tanggalnya, yaitu Lailatus Sab'a wa Ishrina min Syahr Rajab, tanggal malam 27 Rajab. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah, mengingat, mengenang, bahkan mengagungkan, mensyiarkan kejadian-kejadian besar dalam kehidupan Rasulullah adalah suatu yang dianjurkan dalam syariat Islam. Seperti halnya malam hari ini kita berkumpul mengingat, mengenang tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, yang maaf Bu Bapak hadirin rahimakumullah, peringatan ini tidak seperti kalau memperingati Maulid Nabi. Kalau Maulid Nabi hampir semua masjid musholla mengadakan peringatan tersebut. Tapi Isra Mi'raj terkadang sebagian pengurus masjid, Pak, musholla, mereka berkata sudahlah cukup Maulid Nabi jadilah, dak pulok lah gandokan Isra Mi'raj tuh. Dia lupa masjid ini tidak akan pernah ada menjadi masjid kecuali karena adanya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Musholla, surau, langgar itu tidak akan ada di lingkungan kita kecuali berkat peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah, kita butuh Bu Bapak mengadakan acara seperti ini. Di samping memang disinilah kita menghidupkan syiar Islam, terwujud silaturahim yang luar biasa, yang mana kita berharap insya Allah malam hari ini kita dicatat oleh Allah, Pak. Siapapun kita, apapun label, jabatan, kedudukan, latar belakang kehidupan kita, malam hari ini kita dikumpulkan Allah di Masjid Al-Hidayah ini. Jazakumullah khairul jaza. Kami benar-benar mengapresiasi Yayasan Al-Hidayah dan pengurus masjid yang telah Masya Allah berusaha jauh-jauh hari menghubungi kami dan mengajak kita semua untuk menghidupkan ini syiar. Insya Allah malam ini kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah
lewat hadisul qudsi Allah berkata, kita insya Allah malam ini termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Bukti cinta Allah sama hamba itu Pak, Bu, alamat tanda seorang itu dicintai Allah adalah dimudahkan hamba tersebut untuk melakukan ketaatan. Di samping itu boleh saja terjadi kita pribadi masing-masing. Tapi yang berhubungan dengan perkumpulan malam hari ini, tadi kita dengarkan dari sekretaris yayasan atau masjid menyebutkan beberapa masjid, beberapa musola hadir kumpul, bahkan di sini ada yang datang dari seberang ilir, dari bermacam tempat kumpul di ini masjid ini malam. Insya Allah kita termasuk apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW lewat hadisul qudsi. Allah berkata, wajabat mahabbati, pasti kata Allah akan mendapatkan cinta dariku kata Allah. Siapa mereka? Al-mutahabina fiyya, orang yang saling mencintai karena aku. Al-mutajalisina fiyya, orang yang duduk bareng karena aku. Al-mutazawirina fiyya, orang yang saling berkunjung karena aku. Wal mutabadzilina fiyya, orang yang untuk aku kata Allah. Maka sifat-sifat yang disifatkan dalam ungkapan ini hadis semua ada pada kita malam hari ini ikhwani. Kita duduk di sini masuk dalam kelompok orang yang saling mencintai karena Allah. Berapa banyak bapak, saudara, rekan-rekan yang datang ke sini, mungkin ada yang tidak punya kendaraan, dibonceng oleh kawannya untuk sampai ke ini tempat, diangkat bareng naik kendaraannya untuk sampai ke ini tempat. Kita saling ingat malam ini di Al-Hidayah, jangan lupa. Kenapa? Cinta kita Pak sama saudara kita untuk sama-sama mendapatkan keberkahan dari majlis perkumpulan malam hari ini. Al-mutajalisina fiyya, orang yang duduk bareng karena aku kata Allah. Demi Allah malam ini tidak ada tujuan kecuali mengharapkan ridho Allah. Kita tidak kumpul karena dari keturunan yang satu, tidak Bapak. Maaf, bukan dari partai yang satu, di sini tidak main partai kita. Tidak pula dari ras keturunan dari satu daerah tertentu, tidak. Bukan pula karena kita dari alma mater suatu mungkin universitas, atau mungkin kita alumni satu sekolah atau satu pesantren, tidak. Kita kumpul malam hari ini Pak dengan bermacam-macam latar belakang. Ibu datang duduk dengan tujuan kita tinggalkan semua urusan tujuan duniawi, duduk bareng di ini tempat karena Allah. Boleh maju Pak, kesian yang dekat pintu. Al-mutajalisina fiyya, orang yang saling duduk bareng karena aku kata Allah. Kalau duduk bareng banyak Pak, urusan dagang, urusan keluarga, urusan mungkin maaf dia sama-sama satu daerah, ada mungkin komunitas-komunitas tertentu kumpul. Yang sekarang lagi mungkin ramai juga orang sedang sibuk dengan urusan partai dan seterusnya, duduk urusan politik, duduk urusan perdagangan, macam-macam duduk bareng. Bahkan tidak sedikit duduk bareng dalam kemaksiatan kepada Allah. Tapi alhamdulillah kita malam hari ini diduduk barengkan oleh Allah di rumah Allah, di masjidnya Allah karena Allah. Al-mutazawirina fiyya, orang yang saling berkunjung karena aku kata Allah. Jelas disebutkan tadi ada sekian banyak masjid, musola. Malam ini datang kumpul di sini bersilaturahim. Besok kita bakal pergi ke masjid lain, di situ pun kumpul lagi dari bermacam musola dan masjid. Besok lusa kumpul lagi. Wahakadha ikhwani, saling berkunjung karena Allah. Tapi minta maaf ya pengurus Al-Hidayah, jangan kaget kita kalau masjid Al-Ikhlas ngadokan, kita datang karena tidak kelemahan. Kebetulan Ikhlas Al-Ikhlas ngado ke Maulid Isra Mi'raj, jadi kita saling ajak pelah pergi-pergi gitu, ngapa dak lemak mereka waktu kita acara ngado ke HD galo, jadi kita HD juga. Nah ini bukan karena Allah, ini karena dak kelemahan Pak. Kalau ujungnya dak kelemahan itu dak lemah. Jadi kita benar-benar sebagaimana saudaraku datang menghidupkan syiar Islam,
di masjidku, aku akan hidupkan syiar Islam di masjid mereka. Saling kunjung karena Allah. Al-mutabadzilina fiyah, orang yang saling berkorban karena aku. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul menyebutkan dalam hadis lainnya, Rasul mengatakan, idza ahabballah 'abdahu ista'malah. Kalau Allah mencintai seorang hambanya, maka Allah akan pergunakan itu hamba. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan ista'malah tersebut ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, yuwaffiqu bi'amal khairat qabla mautih. Orang yang dicintai Allah, yang digunakan oleh Allah adalah orang-orang yang mereka ditetapkan Allah, dipimpin, dibimbing, dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ketaatan-ketaatan sebelum mereka diwafatkan oleh Allah. Mudah-mudahan umur kita panjang dalam taat kepada Allah. Bu bapak hadirin rahimani rahimakumullah, memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW memang sangat penting untuk diadakan, Pak. Ini sering kami sampaikan, dan ini juga mudah-mudahan masukan buat bapak-bapak kita, Pak Edward dan rekannya tadi yang di Kesra. Kita ini sedih, Pak, melihat kalau kita lihat kurikulum anak-anak pelajar kita yang sekolah di sekolah umum, bukan di pesantren, bukan di madrasah, sekolah SD, sekolah SMP, di situ ada pelajaran agama, tapi porsinya 1 jam 1 minggu. Di dalamnya segala macam urusan agama dijelaskan. Dalam satu kitab ada fikihnya di situ, Pak, ada tajwidnya, ada Qur'annya, ada sirahnya, ada segala macam. Lalu kalau sudah menyentuh cerita tentang sirah sejarah kehidupan Rasulullah, disebutkan misalnya di situ, Ibu, judulnya Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Diceritakan berapa lembar kira-kira ceritanya, Pak? 3 lembar, 5 lembar, atau cuma 1 lembar? Wallah ikhwani, Bu bapak, menyedihkan. Selembar pun tidak nyampe, setengah lembar pun tidak nyampe, mungkin cuma 1 alinea. Karena itulah yang sering kita dengarkan kalau ada orang menceritakan, ditanya tentang apa itu Isra Mi'raj, mereka akan mengatakan Isra Mi'raj adalah perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu beliau naik ke langitnya Allah sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, lalu pulang membawa oleh-oleh, salat 5 waktu. Selesai. Itulah yang kita dapatkan selama ini tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Padahal kita dengar dari orang tua kita tadi yang membacakan ayat Al-Quran dari surah Al-Isra. Di situ dijelaskan Allah mentakdiskan ini kejadian, Allah yang menciptakan ini kejadian, Allah yang melakukan untuk kekasihnya Rasulullah. Beliau Allah memuji, mengagungkan, mentakdiskan dirinya sendiri atas apa yang ia lakukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Allah mengatakan maha suci zat yang telah menjalankan hambanya pada sebagian malam. Siapa yang dikatakan di situ? Allah. Menyebut siapa? Dirinya sendiri. Seakan-akan Allah mengatakan begini, Pak, maha suci aku, maha hebat aku, maha agung aku, yang telah memperjalankan hambaku yang bernama Muhammad bin Abdullah, Habibullah, pada malam, sebagian malam, bukan sepanjang malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, perjalanan ini, Pak, namanya saja asra, perjalanan, bukan memindahkan. Allah tidak mengadakan aku pindahkan, tapi ini hambaku melakukan perjalanan. Di situ banyak cerita-cerita yang dialami oleh Rasulullah ketika dalam peristiwa Isra, belum lagi Mi'raj. Ini semua nggak masuk di akal kita sampai sekarang pun, Pak.
Walaupun ibu zaman sekarang udah begitu canggih, mungkin ada pesawat superjet yang super ngebut, bisa pindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mekah maksudnya, tapi nggak bisa mendapatkan apa yang pernah didapatkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah bukan cuma pindah, tapi beliau itu mengalami perjalanan, Pak. Banyak yang disaksikan oleh Rasulullah. Allah pun menjelaskan, linuriyahum min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada itu Muhammad tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Maka disitulah dibuka sejarah-sejarah para nabi sebelum Nabi Muhammad. Maka saat malam ini kalau kita membuka sejarah Rasulullah, maka dalilnya apa? Dalilnya peristiwa Isra Mi'raj ini sendiri, Pak. Karena kita sedih, kadang-kadang masih banyak umat Islam yang mengecam, menyalahkan, membid'ahkan perkumpulan yang penuh berkah seperti ini. Kita cerita tentang Rasulullah, mengenang tentang kejadian yang dialami oleh Rasulullah. Dalam Isra ini pun Rasulullah diingatkan Allah, dikenalkan Allah, diberitahu oleh Allah tentang peristiwa kejadian Nabi dan Rasul sebelum beliau. Rasulullah itu berjalan, Pak, diajak mampir oleh Jibril alaihissalam, melewati beberapa macam tempat. Di antaranya beliau ini sering kami sampaikan, beliau melihat satu bongkahan batu besar, Pak. Di situ banyak pohon-pohon korma. Turun Rasulullah, lalu Rasul pun diajak Jibril untuk sholat 2 rakaat, tabarrukan, ngambil keberkahan, kemuliaan dari itu tempat. Karena al-makan bil makin dikatakan, suatu tempat itu akan menjadi mulia tergantung siapa yang pernah singgah atau turun di tempat tersebut. Setelah sholat, Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ini apa nama tempat ini? Kenapa kita harus berhenti? Lalu Rasulullah diajak sholat. Maka apa, Bu? Jawab Jibril alaihissalam kepada Rasulullah. Jibril mengatakan, ini namanya tempat Baitul Laham, atau bahasa yang akrab di telinga kita, Pak, Bethlehem, tempat kelahiran Isa putra Maryam. Nabi Muhammad itu lebih mulia dari Nabi Isa. Kita bukan melebihkan, bukan ngakoi ketong Palembang, bukan. Memang Allah telah menjadikan, dan itulah kejadiannya, kalau Nabi Muhammad lebih afdal dari semua Nabi dan Rasul. Lewat Isra Mi'raj inilah kita melek mata dan meyakini bahwasanya tidak ada nabi yang lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bangga, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, menjadi umat Rasulullah. Allah menciptakan manusia dengan jumlah miliaran. Allah pilih yang terbaik di antara mereka, itulah nabi dan rasul. Jumlah nabi itu dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah tidak kurang dari 124.000 nabi. Rasul itu tidak kurang dari 313 rasul. Dari jumlah yang sebanyak ini ada yang kita kenal, disebutkan cerita mereka dalam Al-Quran, ada yang tidak kita kenal. Dari sekian banyak Allah pilih lagi yang terhebat di antara mereka, itulah 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul itulah kita mengenal sosok Nabi Allah Adam, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, sampai kepada Ismail, dan terus sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Manusia the best of the best, pilihan dari pilihan-pilihan Allah. Lalu dari 25 nabi dan rasul ini, Bu, Bapak, Allah pilih lagi yang terhebat, yang paling dicintai Allah, 5 nabi dan rasul. Itulah yang kita kenal dengan Nabi Ulul Azmi. Ini sudah jenderalnya nih, Pak. Entah bintang berapa sudah. Paling super, paling hebat, paling mulia. Nabi ini tidak ada yang mampu mencapai kedudukan seperti mereka 5 ini. Nabi kita Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim, dan Nabi Allah Nuh alaihissalam. Bu, Bapak hadirin rahimakumullah, lalu siapa pemimpin mereka yang 5 ini? Siapa yang paling hebat, yang paling mulia, paling agung di mata Allah
dari 5 yang paling super ini. Siapa Pak? Huwa Rasulullah. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad yang Allah tunjukkan lewat peristiwa Isra Mi'raj ini. Inilah makhluk yang paling mulia, paling dicintai Allah, paling agung kedudukannya, melampaui semua Nabi dan Rasul. Sallu ala Nabi Muhammad. Beliau dipilih Allah lewat peristiwa Isra Mi'raj ini Pak. Kita pernah dengar Nabi Musa itu minta pengen ketemu dengan Allah, tapi tidak diizinkan Allah untuk bertemu. Lantaroni, engkau tidak bakal lihat aku, kata Allah, dalam kehidupan dunia. Tapi bagaimana cerita tentang Rasulullah? Rasul tidak minta Pak, Rasul tidak minta ibu, tapi Allah yang menghendaki perjumpaan itu terjadi antara Allah dengan Rasulullah. Nabi Musa diletakkan Allah untuk bermunajat naik bukit Tur Sina. Begitu mau naik bukit tersebut, Allah ingatkan, ikhla' na'lak ya Musa, buka sandalmu wahai Musa, karena engkau sekarang berada bil wadil muqaddasa tua. Engkau sekarang akan naik ke tempat wadi, suatu lembah yang kusucikan. Buka sandalmu, kata Allah. Tempat yang disucikan Allah di muka bumi Pak. Nabi Musa mau naik, ditegur Allah, buka sandalmu. Al-Quran menjelaskan itu cerita. Tapi bagaimana kabar dengan Nabi kita Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Pak? Bukan bukit yang beliau lewati, langit, langit demi langit, demi langit, demi langit, sampai langit yang ketujuh, tembus Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Bahkan masuk ke tempat itu tidak ada perintah ikhla' na'lek ya Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tidak ada perintah Bu, buka sendalmu wahai Muhammad karena engkau naik ke langitku, langit ketujuh, langit kesekian. Tidak, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling disucikan Allah. Bukan di bumi, di atas langitnya Allah, yang Jibril alaihissalam pun tidak mampu masuk itu tempat. Rasulullah datang masuk itu tempat, berjumpa dengan Allah dengan tetap sendal ada di telapak kaki beliau. Makanya kita kenal sifat terompahnya Rasulullah itu Pak. Bentuk terompah Rasulullah di mana-mana, bukan di negeri kita, di banyak belahan dunia ini umat Islam mentakzimkan, mengagungkan bentuk terompah Rasulullah. Orang bikin macam-macam Pak, wafak segala macam bentuk terompah. Bahkan mungkin di antara yang hadir ini bapak-bapak, teman-teman kita, adik-adik, ada yang pakai peci di atas kepalanya ada bentuk terompah Rasulullah. Kenapa? Ini terompah bukan sembarang terompah. Sendal bukan sembarang sendal. Sendal yang pernah menempel di kaki Rasulullah, yang pernah bersama Rasulullah berjumpa dengan Allah. Rasulullah naik burak, turun lagi ke tempat yang lain Ibu, turun lagi ke tempat yang lain. Panjang ini cerita, namun saya singkatkan saja mengingat waktu, karena pembahasan bab sholat penting tadi Bapak yang mewakili Bapak Edward tadi sudah menyampaikan juga. Pembahasan oleh Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj adalah sholat. Ini yang kita akan bahas, penting, namun ini perlu dikenalkan. Ikhwani rahimakumullah, beliau naik burak, singgah ke bermacam-macam tempat. Beliau pun menghampiri gobor Nabi Allah Musa. Beliau pun naik lagi ke macam-macam tempat, sampailah akhirnya beliau disampaikan Allah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mudah-mudahan berkat perkumpulan kita, berkat malam yang penuh berkah ini, Allah lindungi, Allah selamatkan saudara kita yang ada di Palestina, dan Allah hilangkan kejahatan, keburukan daripada kezaliman orang-orang Yahudi yang ada di sana, dan mudah-mudahan Masjidil Aqsa bisa kembali ke tangan umat Islam. Amin ya rabbal. Bu bapak hadirin rahimakumullah, ini lihat hebatnya Nabi Muhammad. Begitu Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa Pak, itu Masjidil Aqsa udah penuh dengan semua arwah-arwah daripada arwah anbiya wal mursalin. Semua nabi dihadirkan Allah. Masjid itu penuh dengan arwah para salihin, para anbiya mursalin, dan malaikatul muqarrabin. Semua menanti kedatangan sosok yang dinanti. Bahkan bukan cuma mereka yang menanti, Allah pun menanti kedatangannya.
Siapa beliau ikhwani? Rasulullah. Nabi kita Nabi Muhammad. Antum boleh berhayal dan dihalalkan berhayal tentang ini. Bayangkan, pejamkan mata, bayangkan bagaimana suasana itu dihadir oleh dengan nabi-nabi yang begitu banyak. Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Nuh, Hud, Lut, Saleh, terus sampai Nabi Isa dan nabi yang tidak kita kenal, kumpul semua mereka menunggu kedatangan baginda Rasulullah. Begitu buruk sampai berserta Jibril, Rasulullah sampai, semua yang ada di masjid berdiri menyambut kedatangan baginda Rasulullah sembari mereka mengucapkan tahiyatan wassalaman, mengucapkan ucapan salam penghormatan kepada beliau baginda Rasulullah, Sayyidul Mutawadhi'in, Nabi yang paling tawadu, Nabi yang tidur di atas pelepah korma, Nabi yang dilantik oleh Allah menjadi Nabi, bahkan Rasul yang paling termulia, bukan di gedung yang mewah, bukan dikelilingi oleh orang-orang yang besar, bukan dikelilingi dengan tempat-tempat yang indah, makanan yang lezat, ambal atau karpet yang tebal, mata mungkin lampu yang terang-terang. Tidak. Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi penutup semua Nabi dan Rasul, menjadi Nabi Rasul yang terbaik di dalam gua yang gelap gulita, Pak. Tidak ada yang hadir di situ kecuali hanya Jibril alaihis salam. Kesederhanaan inilah yang ditampakkan oleh Allah kepada Rasul, yang harus menjadi contoh buat umat Rasulullah. Begitu Nabi turun, masjid itu semuanya berdiri nyambut Rasulullah. Mereka mengucapkan salam. Lalu Jibril menenangkan keadaan. Lalu Jibril pun dengan perintah Allah menyuruh semua Nabi dan Rasul itu berbaris membuat shaf untuk sholat. Lalu dicarilah siapa sosok yang akan dijadikan imam dalam sholat tersebut. Bayangkan ikhwan, bukan perkumpulan wali-wali Allah yang sholat berjamaah, tapi ini Nabi dan Rasul, makhluk-makhluk pilihan Allah, berbaris rapi mereka untuk melakukan sholat. Lalu yang dipilih menjadi imam huwa Rasulullah. Yang dijadikan imam Muhammad ibni Abdillah, Nabi kita, Pak. Bukan Nabi Allah Adam, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa, tapi yang dipilih menjadi imam adalah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun naik ke langit. Di langit pertama bertemu dengan nabi-nabi tertentu, langit kedua bertemu lagi, terus sampai langit ketujuh, sampai beliau bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam peristiwa itu pun Allah mempertontonkan kepada Rasulullah bermacam peristiwa-peristiwa. Di antaranya Allah tunjukkan kepada Rasul, ibu bapak, bermacam bentuk nikmat-nikmat surga yang Allah persiapkan untuk umat yang mukmin dari semenjak Adam alaihissalam sampai yaumil kiamah. Namun Rasul juga, Pak, diajak melintas, melihat apa yang telah Allah persiapkan tentang azab untuk orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di situ kita sering dengar cerita tentang malaikat Malik, penjaga apa Pak Malik, Pak? Neraka. Beliau tidak pernah senyum dari semenjak diciptakan Allah, karena dapat tugas menjaga neraka yang ketemu orang-orang ahli maksiat, orang-orang kafir. Tapi begitu datang baginda Rasulullah, disitulah pertama kali didapatkan beliau Malik alaihissalam tersenyum merkah, tersenyum tertawa, Pak. Dan begitu gembira beliau berjumpa dengan Rasulullah. Ditampakkan bermacam-macam bentuk daripada azab Allah di hadapan baginda Rasulullah. Di antara yang disaksikan oleh Rasulullah SAW di surga itu, Pak, Rasul menyaksikan ada orang yang nanam benih. Begitu ditanam ini hari pagi hari, besok tumbuh langsung berbuah. Rasul bertanya kepada Jibril, itu apa wahai Jibril? Kok bisanya mereka nanam hari ini besok langsung tumbuh dan berbuah?
Maka dijawab oleh Jibril, itu adalah ganjaran yang Allah telah berikan untuk mereka para syuhada. Para syuhada. Lalu Nabi Allah Musa berjumpa dengan Rasulullah. Nabi Musa nitip salam untuk kita umat Nabi, dan Nabi Musa berkata, sesungguhnya di dalam surga itu banyak taman-taman yang indah, dan pohon dari taman-taman itu adalah ucapan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Perintahkan umatmu untuk memperbanyak itu bacaan agar mereka memiliki kebun-kebun di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah dipertontonkan juga Bu Bapak tentang sampel-sampel azab Allah. Di antara yang disaksikan Rasulullah tentang azab ini macam-macam. Minha, di antaranya Bu Bapak rahimakumullah, Rasul menyaksikan apa yang mungkin Bapak, Ibu, Saudara saya pernah dulu dapatkan cerita-cerita ini lewat komik-komik yang menggambarkan bagaimana cerita tentang neraka. Itu bukan cerita-cerita bohong. Memang Nabi pernah menyaksikan, Nabi telah melihat itu semua bagi Allah yang Allah persiapkan kepada orang-orang ahli maksiat. Nabi pernah menyaksikan ada sosok laki-laki tampil di hadapan Rasulullah, cakep orangnya Ibu, berdiri tegak. Lalu Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi Muhammad, undur ilaih ya Muhammad, perhatikan tuh orang, kata Jibril kepada Nabi Muhammad, apa yang akan dia lakukan. Ternyata Bu Bapak rahimakumullah, ini orang yang tadi berdiri tegak, tiba-tiba Allah munculkan dari tangan kanannya satu gunting besar yang membara. Tapi subhanallah, tangan orang tersebut tidak terbakar. Lalu apa yang ia lakukan? Ia julurkan lidahnya, ia keluarkan lidahnya sampai keluar, lalu ia potong dengan gunting tersebut, memancaratkan darah yang begitu dahsyat. Orang ini teriak kesakitan sampai akhirnya pun luluh dan dia pun terjatuh. Begitu dia sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri, dibangunkan, dibangkitkan dan dibaguskan lagi oleh Allah. Lalu ia ulangi lagi perbuatan tersebut. Begitupun ia pun dipingsangkan, lalu dia dibangun lagi, dia potong lagi lidahnya, terus tidak henti. Dan itu berlangsung sampai datang azab yang Allah berikan lebih besar lagi di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang kafir yang tidak sempat taubat dan memang mereka tidak bertobat, mereka akan kekal. Namun orang-orang muslim yang bertobat akan mengalami pembebasan dari azab tersebut. Nabi bertanya, wahai Jibril, itu kenapa orang itu memotong lidahnya? Maka Jibril alaihissalam mengatakan kepada Rasulullah, itu adalah bentuk azab yang Allah berikan bagi mereka yang tidak mampu menjaga lisan mereka, bermaksiat dengan lidahnya, entah dengan ghibah, entah dengan namimah, entah dengan dusta, entah dengan caci maki. Hati-hati ikhwani. Rasulullah bersabda Ibu, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang manusia itu tergantung dengan bagaimana dia menjaga lidahnya. Dalam hadis lain Rasul mengatakan, al-bala muwakkalun bil mantik. Bala, musibah itu kebanyakan bermula dari lidah manusia. Berapa banyak terjadi perpecahan, percekcokan, bahkan perceraian, bahkan sampai pembunuhan, bermula dari lisan manusia yang tidak mampu dijaga. Termasuk juga mereka para khutobaul fitnah, orang yang suka tampil di forum umum tapi suka menyebarkan fitnah sehingga menjadi perpecahan, perbentrokan antara umat Islam. Lalu Rasul melihat lagi Bu Bapak kejadian yang lain lagi. Ini untuk ibu-ibu terutama perhatikan. Nabi menyaksikan Bu, kita juga Bapak sebagai suami, sebagai orang tua bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap anak istri kita. Beliau menyaksikan perempuan-perempuan yang digantung, di bawahnya api neraka, digantung bukan pakai tali, tapi digantung dengan rambut mereka sendiri. Begitu terurai panjang lalu diturunkan ke dalam api neraka, terdengar suara teriakan yang begitu mengerikan. Lalu sesaat kemudian diangkat, perempuan-perempuan tersebut sudah tidak nampak lagi wujud manusianya. Lalu sesaat kemudian diindahkan, dibaguskan lagi oleh Allah, ditaruh, diletakkan lagi di api neraka, teriak lagi mereka merasakan azab itu, diangkat lagi, dibaguskan,
dicelupkan lagi ke api neraka, dan terus itu berlangsung. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, itu kenapa wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, Bu, kepada Rasulullah, itu adalah azab yang Allah siapkan untuk mereka perempuan-perempuan dari umatmu yang semasa hidup mereka tidak mau menutup aurat mereka, yang membiarkan rambut mereka terurai, tubuh mereka dipandang oleh orang-orang yang bukan muhrim. Itulah azab yang Allah berikan buat mereka. Masih banyak lagi yang disaksikan oleh Rasulullah. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyaksikan Bapak ada sebuah dinding. Lalu di situ ada lubang yang sangat kecil. Lalu Jibril mengatakan kepada Nabi, fokus engkau perhatikan itu lubang wahai Muhammad. Rasul pun memperhatikan lubang yang kecil itu. Tiba-tiba lubang ini Pak bergerak, membesar sampai akhirnya muncul moncong seperti mulut onta. Subhanallah, dindingnya tidak pecah. Bergerak lagi dinding itu, lubang itu semakin besar sampai keluar kepala onta itu. Subhanallah, begitu kepala ini keluar Pak, menggeliat dinding itu semakin besar lubang sampai akhirnya keluar seutuhnya tubuh binatang tersebut. Begitu ini hewan keluar, lubang yang besar mengecil kembali, kecil. Hewan ini kebingungan Pak, celinguk kanan, celinguk kiri, mau kemana dia bingung. Akhirnya memutuskan pengen balik lagi, kembali ke lubang, tapi dia tidak mampu untuk balik. Ini peristiwa pun dipertanyakan oleh Rasulullah, itu apa pula wahai Jibril? Maka Rasul pun mendapatkan jawaban dari Jibril alaihissalam, itu adalah umatmu yang telah mengeluarkan kalimat, yang kalimat itu menyakitkan orang lain, mendatangkan dosa untuknya. Ia seselih, ia ingin tarik kembali, tapi dia tidak mampu untuk menarik kembali ucapan tersebut. Bu, Bapak, hadirin rahimani rahimakumullah, masih banyak lagi yang disaksikan oleh Rasulullah dalam peristiwa ini. Namun saya akan langsung masuk mengajak ibu bapak kita fokus ke dalam urusan sholat. Bu, Bapak, rahimani rahimakumullah, mungkin sering kita dengar tentang bagaimana Rasul mendapatkan perintah sholat. Sholat 5 waktu itu tadinya 50 waktu. Nabi berjumpa Nabi Musa, naik turun dan seterusnya. Ini cerita sangat makruf, mungkin kita sudah tahu. Sampai akhirnya terwujudlah sholat itu 5 waktu. Bu, Bapak, hadirin rahimakumullah, sholat itulah yang membedakan antara seorang muslim dengan kafir. Kalau sedekah, orang kafir juga sedekah Pak. Kalau puasa, orang kafir juga puasa, bahkan lebih hebat dari kita puasanya. Tak nyentuh makanan yang bernyawa, puasa putih, kadang berhari-hari mereka puasa. Orang Katolik ada puasa, orang Hindu ada puasa, orang Buddha punya puasa, Konghucu juga punya puasa. Tapi apakah mereka memiliki yang namanya sholat? Tidak. Inilah yang membedakan kita dengan orang yang non muslim. Dan sholat ini Bu Bapak beda dengan semua ibadah. Pertama dari dapatnya. Kita mengenal ada puasa, ada zakat, ada haji, ada jihad, ada silaturahim, ada bermacam-macam syariat Allah. Semua didapatkan oleh beliau Rasulullah. Beliau berada di muka bumi Allah, dan beliau dapatkan pun itu dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Namun berbeda dengan sholat ibu bapak, Rasul mendapatkan langsung dari Allah dan bukan di muka bumi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat ini Pak, uzurnya tidak gampang. Kalau kita sakit, tak kuat puasa, boleh tak puasa. Kita pengen pergi haji Pak, tak punya duit, dari kita bujang sampai tua sampai wafat, tak sempat haji karena tak punya ongkos, tak dituntut sama Allah. Memang kita tak wajib. Mau zakat apalagi, tak pernah kita punya duit,
yang mencapai namanya nisab. Paling zakat fitrah Pak. Sambil ngenjuk sambil nerimo gitu kadang. Miskin, tidak ditanya oleh Allah. Uzur itu diberikan Allah. Musafir boleh tidak puasa, tapi pelajari ilmunya. Tapi bagaimana dengan sholat? Apakah sholat itu begitu gampang untuk kita tinggalkan demi Allah? Tidak ya ikhwani. Sholat, as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Ini tiang nih. Kalau tiang ini tidak ada Pak, ini masjid kemungkinan roboh. Siapa yang menegakkan sholat berarti dia telah menegakkan agamanya. Dan siapa yang melalaikan sholat, meninggalkan sholat berarti dia telah menghancurkan agamanya. Bu, Bapak hadirin rahimakumullah. Dalam syariat Islam, orang sakit itu tidak seperti puasa. Kalau puasa sakit boleh tidak puasa. Tapi untuk sholat tak mampu berdiri, diperintahkan ngapo tak bisa berdiri sholat, sakit sholat kau tetap duduk, kan begitu Pak. Duduk pun tak sanggup, tetap wajib sholat, berbaring ngadap kiblat, seperti kita tidur, seperti orang dalam kubur. Ternyata tak mampu, masih tetap dituntut wajib sholat, telentang Pak. Badan ngadap ke langit, kaki nendang kiblat, kepala di sini. Angkat sedikit kepala, kasih bantal atau sesuatu. Gerak ke tangan mampu, gerak ke tidak mampu dengan gerakan kepala. Ini sampai kapan ikhwani? Selagi akal masih sehat. Ingat ini, Bu. Selagi akal masih sehat, walaupun sakit apapun yang kita alami, sholat tetap wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Sekarang banyak orang-orang yang bukan karena sakit, bukan karena tidak sehat, karena sibuk, mereka meninggalkan sholat. Saya tiap malam sampaikan ini Pak, contoh kelalaian yang banyak dilakukan oleh umat ini, meninggalkan sholat dan menganggap sepele untuk tidak sholat itu. Apa Bu Bapak? Kebanyakan umat Islam ini yang di negeri kita terutama, kadang-kadang kita sedikit yang melakukan bukan orang awam, bukan orang baru masuk Islam, bukan orang yang tidak mengenal majelis, bukan orang yang tidak kenal ustadz, bahkan mereka orang yang kenal agama cukup kental, tapi dalam keadaan satu ini mereka banyak meninggalkan sholat. Apa itu Beb? Kawin dek. Berapa banyak orang nikah tidak sholat zuhur? Benar tidak Pak? Tidak percaya? Boleh sensus kamu. Cari orang yang kawin dalam 1 bulan ini saja. Tanya itu pengantin, sholat zuhur tidak kamu berdua nih? Mungkin kalau ada 100 yang kita tanya Pak, maaf, mungkin 90 sampai 95 akan mengatakan kami tidak sholat zuhur waktu kawin. Wallah ini musibah teramat sangat besar. Bahkan bukan cuma 2 mempelai, bapak emaknya pun sama. Kenapa? Nemeni di atas kuade. Zuhur lewat, asar kecapean. Dan dia menganggap sesuatu yang sudah lewat-lewat. Dak sholat waktu kawin. Bagaimana pengen dapat keturunan yang soleh dan soleha? Kawin itu sunnah, sholat itu wajib. Belum lagi maaf, yang terlalu kental menjalankan adat, syariat digeser. Kalau adat belum dilakukan dengan sempurna, syariat ini tidak apa-apa lah, kita tinggal ke dulu. Na'udzubillah. Banyak Bu adat-adat yang ada dalam hukum perkawinan, sedekahan kita ini, yang itu boleh kita lakukan kalau tidak bertentangan atau sampai menggeserkan syariat Allah. Ada cacap-cacapan. Kalau dulu ada suap-suapan Pak, naik kuade, foto, woi foto ini kadang sampai setengah jam lebih pengantin tegak Pak. Besan sebelah kanan, besan sebelah kiri, kawan kantor, kawan sekolah, terus sholat zuhur lewat, sholat asar kecapean. Ingat Pak,
Ini satu kali sholat saja kalau kita lalaikan, itu bisa menghambat kita untuk mendapatkan surganya Allah. Sering kami sampaikan apa yang diungkapkan oleh seorang tokoh ulama besar Makkahul Mukarramah, mufti madhab Syafi'i di sana Pak, Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi radhiyallahu an, dalam kitab yang beliau tulis yang kami baca di Kampung Al-Munawwar. Kitab ini kita baca biasa Senin petang ba'dal asar. Di situ beliau mengingatkan kepada kita Pak, lau hajjajta alaf marrah wa tahawwanta salatan marratan wahidan fa'lam annaka minal khasirina yaumal qiyamah. Berapa banyak Pak kita meninggalkan salat demi Allah, gara-gara gawian, gara-gara toko rame, gara-gara pekerjaan, gara-gara rapat, gara-gara macam-macam. Kita menganggap hal itu sepele, hal itu biasa. Rasulullah itu Bu Bapak, perang saja tidak diizinkan Allah meninggalkan sholat. Perang itu Pak. Lah kita perang idah. Kita perang idah. Keadaan-keadaan semacam apapun sholat tetap wajib bisa dijalankan. Bahkan Rasulullah dalam perperangan itu disuruh Allah sholatnya berjamaah. Beliau tadi mengatakan, seandainya engkau mampu berhaji 1000 kali, 1000 kali Pak, adong pacak pergi haji 1000 kali. Tidak ada, ini perumpamaan mubalaghah, berlebihan, untuk menunjukkan perbandingan dengan ini sangat hebat. Perkara ini penting sampai diumpamakan seperti itu. Engkau mampu berhaji 1000 kali, tapi engkau pernah melalaikan sholat 1 kali dalam hidupmu, yakinkan engkau bakal termasuk orang yang merugi pada hari kiamat. Shallu ala Nabi. Haji 1000 kali Bu, tapi meninggalkan sholat sekali dia cuma, tidak beruntung di hari kiamat dia. Nah bagaimana kita yang sekarang haji cuma sekali 2 kali, tapi meninggalkan sholat berkali-kali, bahkan tidak pernah terlintas untuk mengqadha salat yang sudah lewat. Bu Bapak rahimani rahimakumullah, dalam keadaan sakit bagaimanapun Ibu jangan pernah meninggalkan salat. Ada istilah dalam syariat Islam itu Bu, salat namanya hurmatil waqt, memuliakan waktu salat. Nak salat benar-benar cara salat kita tidak mampu, kenapa? Sakit, bahkan syarat tidak terpenuhi. Misal Ibu dalam keadaan luka di kepala, ada perban, ada infus, ada segala macam, sehingga aurat tidak bisa ditutup. Atau kita ada bagian aurat kita di paha, barangkali ada luka, ada patah kaki kita terbuka, ini aurat. Syarat sholat nutup aurat sekarang tidak terpenuhi, tetap sholat. Kuncinya akal sehat. Selagi akal itu sehat, sholat tidak pernah lepas kewajiban untuk kita. Lalu sholatnya bagaimana Beb? Sholat sebisanya kau sholat. Dak ngadep kiblat karena rumah sakit ranjangnya ke sana, kiblat ke sana, nak diputar dak mungkin. Sholat ngadep ke mana silahkan. Dak bisa ambil wudhu, tayamum pun dak bisa, tetap sholat. Sebagai bentuk kepedulian kita terhadap syariat Allah, maka disebut hurmatil waqt, menghormati waktu sholat. Nah ini kadang-kadang Pak kita Bu, ketika nyago nenek kita sakit, tekonjol di rumah sakit, nenek kita solehah, begitu dengar adzan, nah itu ngebang, aku nak sholat dulu. Apa dicocongnya ujana? Nek, sudahlah Nek, jangan maksa ke diri, nenek lagi sakit, Allah juga tahu. Iya kan? Iya Allah tahu nenek kau sakit, tapi Allah tahu dia wajib sholat. Jangan digampangkan urusan ini ikhwan. Taib ikhwan, kita tahu tentang status sholat ini. Ninggalkan sholat sekali sudah menjadi na'udzubillah penghalang kita untuk mencicipi surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita sholat, saya barusan tadi terlihat itu tulisan di situ ya, ada tulisan menyebutkan tentang salah satu firman Allah, inna sholata tanha
anil fahsya'i wal munkar. Ayat ini subhanallah kita hampir hafal, Pak. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah orang yang salat dari perbuatan keji dan mungkar. Benar dah ayat ini kira-kira? Benar dah? Benar. Apakah masih berlaku sampai hari ini? Masih berlaku sampai hari kiamat, tidak akan pernah berubah. Sekarang mari kita koreksi diri kita semua, ibu bapak hadirin rahimakumullah, dengan firman Allah ini. Saya sering sampaikan kepada rekan-rekan kami, kita sering entah itu di kalangan pemerintahan, kadang-kadang dan instansi-instansi pemerintah atau di luar pemerintahan, bahkan pabrik, kantor-kantor, kalau sudah habis merekrut pekerja baru masuk, pegawai baru masuk, biasa diadakan diklat. Kalau kita SMP SMA dulu Pak, masa zaman dulu ada penataran P4, dididik, diarahkan, dikemas biar kita ini jadi wong yang punya suatu sikap yang baik untuk menjadi karyawan yang baik, diajari, dibikin begini begitu. Tapi selesai masih juga banyak yang korupsi, selesai masih banyak juga yang melakukan bermacam-macam kesalahan. Sebenarnya bukan itu yang harus dilakukan. Kalau memang pengen punya karyawan di toko, di supermarket, di kantor, di milik kita dimanapun, kalau pengen mereka jadi pedagang, pekerja yang jujur, yang istiqomah dalam kebaikan, tidak curang, tidak melakukan keburukan, periksa sholat mereka dulu Pak. Mereka tidak bisa sholat, ajarkan sholat. Kalau memang sudah mereka dapat pendidikan diklat sholat 5 waktu, maka insya Allah begitu mereka duduk di kantor, jadi pejabat, jadi karyawan, mereka insya Allah tercegah dari perbuatan keji dan siapa yang ngomong? Allah. Bu bapak, kita punya amal soleh banyak. Ada yang setahun umroh sampai 10 kali Pak. Ada yang haji sudah 7 kali. Ada yang bangun masjid 15, bangun pesantren 6, madrasah 10, infak buat anak yatim setahun itu bisa dihitung sampai miliaran. Pernah ikut jihad, pernah melakukan ini dan itu, silahkan, dan itu luar biasa. Ada yang puasa Pak, puasa dahar setahun penuh, dia tidak pernah tidak puasa kecuali hari yang diharamkan Allah, luar biasa. Tapi maaf, semua itu jangan dulu membuat kita lalai atau merasa aman di hadapan Allah. Karena Allah pada hari kiamat kelak tidak akan melihat itu duluan, tapi yang akan dilihat pertama oleh Allah adalah urusan sholat. Awwalu ma yuhasibu li'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama bakal ditanya Allah pada hari kiamat bukan berapa kali kau haji, berapa kali kau umroh, berapa masjid kau bangun, berapa infak bulanan kau keluarkan, berapa kali ikut perang jihad, berapa anak yatim kau rawat, berapa orang miskin kau infakkan. Bukan berapa tahun kau puasa sunnah, tidak. Tapi yang pertama akan Allah tanyakan diri saya dan kita semua ibu bapak adalah mana solat kau. Solat kita Pak yang pertama akan diperiksa oleh Allah. Kembali kepada ayat tadi, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mampu mencegah orang yang solat dari perbuatan keji dan munkar. Sekarang berapa banyak kita dapatkan? Kita tidak usah ngurusin orang lain, diri kita dan keluarga kita saja Pak. Yang mungkin kalau saya tanya ibu bapak malam ini, apakah ibu bapak orang-orang yang melakukan sholat? Insya Allah semua menjawab, sholat kami beb. Bahkan mungkin ada yang bisa berbangga diri, kami ini sudah berapa tahun dari sebelum masjid ini direnov, sholat 5 waktu di masjid, berjamaah tidak pernah lepas, gobliyah ba'diyah tidak pernah tinggal, sholat duha kami kerjakan sempurna, witir 11. Kalau sudah tarawih beb 2-3, tidak mau kami 8. Masya Allah, bagus Pak, luar biasa ibu. Tapi maaf, kita harus sambungkan dengan firman Allah tadi. Kita yang ngerasa sholat banyak, bahkan ngerasa lebih banyak dari orang kebanyakan, samakan dulu dengan ayat Al-Quran tadi. Masuk tak keadaan kita dengan ayat Al-Quran itu?
Sudahkah sholat yang kita kerjakan ini mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Sekarang berapa banyak orang yang duduk di masjid sholat berjamaah, mungkar tetap mereka lakukan, bahkan di dalam masjid. Apalagi sekarang Masya Allah masjid seperti Al-Hidayah ini banyak belamburan di Palembang. Masjid penuh dengan AC. Jujur Bapak, saya paling demen sholat di sini. Mungkin sebagian pengurus suka ketemu sama saya kalau asar di sini. Saya kalau ngajar di Kampung Munawar atau Lorong Waspada, sholat asar kadang di sini, Pak. Adem, tenang, nyaman. Ya, ada yang lebih empuk sejadahnya, AC-nya lebih dingin, membuat orang betah di masjid. Bagus, memang itu tujuan kita. Tapi sayang Pak, yang dibetahkan salah fungsi. Biasa habis sholat kalau dulu panas mentu gitu langsung Pak. Sekarang duduk Masya Allah ada AC, nikmat. Kalau orang dulu Bu, Bapak, orang tua kita seandainya dihidupkan Allah zaman sekarang, akan nampak beda jauh mereka dengan kita. Kalau mendapatkan suasana seperti ini, apa yang mereka lakukan? Ngambek Quran, buka Quran. Kalau kita sekarang buka HP Pak. Bahkan banyak orang tidak paham, urusan dunia dibawa ke masjid haram hukumnya. Dagang walaupun online, tidak bawa barang ke masjid haram hukumnya. Bicara politik haram hukumnya. Bicara urusan apapun dunia dalam masjid haram. Maka jangan gampang-gampang pengen bangun masjid, punya masjid. Boleh, bagus, tapi pahami hukum-hukum masjid itu. Bahkan berapa banyak Bu Bapak, lewat HP itulah mereka melihat konten-konten yang tidak benar di dalam masjid. Ini saya bukan cerita kosong Pak, ada itu di bulan Ramadan, bahkan itu menjadi tradisi. Duduk itikaf buka masjid, buka Quran, dia tidak buka Quran, buka HP. Na'udzubillah min dzalik. Bu Bapak hadirin, salat kita salat, tapi kita masih tidak jadi orang benar. Nah ini yang perlu kita bahas. Ngapa demikian? Tidak usah ngeloroi orang lain dulu. Diriku ini, aku di sholat beb, tahajud ku gawekan, sholat duha gobleh jangan ditanya. Masjid tuh kalau dekati uang imam, aku jadi imam. Masya Allah. Sholat witir 11, duha 12, paling kecil 8. Sholat hajat lain Pak. Tapi aku sadar beb, aku yang banyak sholat ini rasa iri, dengki masih berkesumat dalam hatiku. Tak boleh lihat ada tetangga punya lebih harta, mulai aku runyam. Ini kan ada manusia punya penyakit Pak, nyingok uang susah dia senang, nyingok uang senang dia susah. Ini penyakit hati. Kita dianjurkan Rasulullah, melihat orang susah ikutlah susah kau, melihat orang senang ikutlah senang walaupun kita sedang susah. Ini orang penyakit hati. Keluar masjid, baru mau naik mobil, lihat ada perempuan turun dari mobil dengan pakaiannya Masya Allah, dilihatin. Begitupun perempuan sama hukumnya Bu, tidak boleh lihat laki-laki yang bukan muhrim. Ibu keluar dari masjid, dari pengajian, pas keluar yang ada bapak-bapak ganteng cakep Masya Allah turun dari mobil, bapak itu dilihatin. Barusan sholat asar berjamaah, belum 5 menit keluar dari masjid sudah maksiat kepada Allah. Bahkan kita punya anekdot cerita rakyat yang menyakitkan sebetulnya Pak. Wong datang ke masjid pakai sendal jepit, balik bawa sendal kulit. Sholat dia, sholat, tapi keluar dari masjid maling, keluar dari masjid ghibah. Ini ada ghibah soleh namanya Pak. Sekarang banyak nih, na'udzubillah. Ya. Orang menghibah sekarang banyak Bu, pakai zikir dulu. Kebetulan ada anak muda ini Masya Allah baru hijrah, badan penuh tato, rambut gondrong, keluar dari rumah, dari penjara, dia pengen tobat, masuk ke dalam masjid. Pas kebetulan kita sudah bubar sholat, baru masuk hamba Allah nih Pak. Pas dia masuk sholat di pojokan itu, ada sekelompok bapak-bapak kecil Masya Allah masih itikaf di masjid, tidak balik dia. Melihat ini anak pemuda masuk dengan tato di badannya, rambut gondrongnya,
Si kok bapak lagi duduk nyender sama kawannya, Masya Allah, Subhanallah, zikir dia pak. Ngapo? Itu nada nyangkau aku. Dulu tukang mabok itu. Itu dulu berapa kali tangkep polisi mabok, narkoba dia itu. Ngapa nak muka aib wong? Ngapa nak ngeriba di masjid? Cukup kau ucapkan Subhanallah, Masya Allah, ini anak hijrah. Tak perlu dibuka aib dia. Ini dibuka aib orang tersebut. Berapa banyak pak? Maaf, mudah-mudahan ini tidak terjadi di lingkungan kita, terutama Masjid Al-Hidayah ini. Sama-sama sholat di sop depan, tapi goti'ur rahim, putus silaturahmi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak disambung. Dulu Pak Budi sama Pak Ahmad itu paling nak nyigeninya tidak repot, tegak belakang imam mong dua ikut itulah. Kalau sholat berjamaah Budi sama Ahmad ini selalu di belakang imam. Tapi gara-gara maaf salah pilih partai berbeda, bentrok, putus hubungan silaturahmi. Kalau sudah Ahmad tegak ngecup di belakang imam, Budi nyari pojok sana pak. Tak lagi dia berteguran, tak lagi dia bersalaman. Na'udzubillah. Hati-hati goti'ur rahim. Salah satu sebab solat itu tidak diijabah Allah adalah bermusuh-musuhan. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis bapak, salasatun la tarfa'u salatahum illa fawqus shibr. Ada 3 kelompok manusia yang salat mereka tidak diijabah, tidak diangkat kecuali cuma sejengkal di atas kepalanya. Artinya tidak diijabah, tidak diterima Allah. Siapa yang pertama disebut Rasulullah? Rajulani mutakhasiman, 2 orang yang musuh-musuhan. 2 orang yang musuh-musuhan. Kadang-kadang gara-gara ngadokan acara pak, kita pecah kongsi di masjid. Pas rapat pengen acara Isra Mi'raj, sekelompok pengurus pengen Habib Syukri ceramah. Yang sekelompok lagi pengen jangan Habib Syukri, pilih Habib Ali baik. Sampai dipoting pak. Begitu Habib Syukri yang tampil, kebetulan datang terlambat, ceramahnya dengan selesai, ngerotok kalau yang kelompok Ali tadi. Habis pak, tidak teguran besok, pecah sudah. Kadang kita direpotkan hal-hal yang sepele, pecah silaturahim, putus silaturahim. Bu bapak, Rasul pernah bersabda, qati'ur rahim mal'un wa in kan mat fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan silaturahmi itu terlaknat, terkutuk, walaupun seandainya mereka mati di dalam Ka'bah. Kalau ada orang meninggal pak di Masjid Al-Hidayah ini sedang sholat habis zikir, luar biasa, kita kenang itu. Lah bagaimana dengan orang yang wafat di kota Mekah? Bagaimana di kota Mekah di dalam Masjidil Haram? Bagaimana kalau di Masjidil Haram sedang tawaf atau sedang sholat ngadep Allah? Lah bagaimana kalau sampai ini orang di dalam Ka'bah wafat? Luar biasa. Tapi kalau dia goti'ur rahim pak, tidak diterima oleh Allah. Tapi bu bapak rahimani rahimakumullah, intinya begini, kita sholat tapi gawe tetap maksiat. Kenapa ini sebab? Ini membuktikan kalau sholat kita tidak mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Banyak sebab harus kita pelajari. Disinilah pentingnya ilmu. Selidiki sholat kita bu bapak. Mungkin sholat kita selama ini banyak salah. Kalau tegak ngadep kiblat, ngangkat tangan Allahu Akbar, ditutup dengan salam, itu praktek sholat. Sholat itu panjang ceritanya, ada rukunnya, ada syaratnya, ada yang membatalkannya, butuh dipelajari. Tidak cukup 1 minggu, sebulan pun tidak selesai. Itu baru dalam mazhab Syafi'i, wajib dipelajari. Sekarang saya singkat saja bapak ibu hadirin rahimakumullah. Anggaplah di sini saya lihat banyak sekali orang-orang masjid, orang-orang tua kita ini mungkin sudah banyak duduk sama kiai. Sholatlah benar bu, syarat sholat paham, rukun sholat paham, yang membatalkan sholat tahu, semua dilakukan sholat dengan benar, tapi masih tidak jadi yang benar. Kenapa lah kira-kira? Rukunnya benar, syaratnya benar,
yang membatalkan sholat tidak dia kerjakan Pak. Sunnah dikerjakan, makruh ditinggalkan, tapi masih tidak jadi orang benar. Sombong ada pada dirinya, ngerasa paling bagus ibadah dia, paling banyak sedekah dia. Hasud dengki ada pada diri dia. Mata memandang yang haram masih berjalan, telinga mendengar yang haram masih dilakukan. Ngumpeti wong ngati wong paling hebat. Bahkan nipu dalam pekerjaan, korupsi, ngurangi timbangan, ngurangi ukuran, semua dia kerjakan. Bu Bapak, setiap ibadah itu ada kalanya mencapai derajat sah, tapi tidak masuk dalam gobul di sisi Allah. Kok bisanya sholatku sah tapi tidak gobul? Banyak. Contoh tadi yang saya gambarkan, 3 kelompok manusia yang mereka itu kata Rasulullah, sholat mereka tidak terangkat kecuali hanya sejengkal di atas kepala. Di antaranya rajulani mutakhasiman, 2 orang yang bermusuh-musuhan. Yang kedua, perempuan yang melalui malamnya tapi suaminya tidak ridho kepadanya, murka. Bukan murka karena salahnya perempuan tanpa beralasan, memang ini perempuan tidak baik, perempuan tidak soleha, menentang suami, melakukan hal yang buruk sehingga suaminya tidak ridho. Salat nasi berkat malam itu tidak diterima oleh Allah. Wa rajulun ya'umul qaum wa hum lahu sakhitun, dan seorang yang memimpin satu kaum, entah dalam lingkungan keluarga, RT, RW, yayasan, madrasah atau apalah kelompok komunitas, yang dipimpin tidak demen sama dia karena keburukan akhlak tingkah lakunya. Ini orang sholat tidak diterima Allah. Nah sekarang kembali Bapak, saya singkat. Sholat kita anggaplah benar, bacaan kita benar, rukuk sujud kita benar, tapi kita masih tidak jadi orang benar. Ngapa? Sholat ini panjang ceritanya Pak. Kenapa tuh orang alim, ngerti hukum, tapi ku perhatikan sifat dengkinya luar biasa, sombongnya luar biasa. Kalau ku dengar bacanya paling cindo, fasih. Kalau ku tanya tentang hukum sampai dalilnya dijelaskannya. Banyak sebab ikhwan yang harus kita perhatikan. Salat boleh jadi salat tapi tidak digabulkan Allah. Di antara yang sering kami sampaikan dan patut kami ingatkan terus buat kita semua ikhwan, ibadah itu Pak Bu butuh kehalalan dengan apa yang kita pakai. Pergi haji, umroh, sedekah, bangun masjid, bangun musola, bangun madrasah, tapi dari duit haram tidak diterima Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu indah, Allah itu sempurna, Allah itu bagus, tidak menerima kecuali yang bagus-bagus pula. Nah tentang sholat Nabi pernah mengabarkan, perhatikan Bu Bapak, terutama kita yang bapak-bapak ini. Apa kata Rasulullah? Seorang yang sholat menggunakan pakaian yang dia dibeli sama dia dengan harga 10 dirham. Tapi dari 10 dirham itu Pak, kata Rasulullah, tercampur duit haram 1 dirham. Tolong disimak ibu-ibu akhwat, sabar sebentar, insya Allah tidak lebih 10 menit lagi kita selesai. Salat menggunakan pakaian yang dia beli dengan harga 10 dirham. 1 dirham duit haram masuk di situ, 9 duit halal. Dia belikan mengkeno, dia belikan telekung, dia belikan sejadah, dia belikan sarung, gamis, jubah dan seterusnya dengan duit 10 dirham yang bercampur 1 yang haram tadi Pak. Apa kata Rasulullah? Lam yatakabbalallahu salatahu. Allah tidak terima salat hamba tersebut. Allah tidak terima. Ini sering kami sampaikan. Allah tidak terima. Padahal cuma 1 yang haram. Sampai ulama mengomentari hadis ini, wa kaifa, bagaimana dengan orang yang kalau semua itu dari duit haram, dia belikan pakaian sholat, dia pakai gamis yang mewah yang bagus, bawa sejadah yang masya Allah, tapi semua dibeli dari duit yang haram. Kalau 1 saja Pak bisa merusak yang 9 tidak diterima Allah ibadah, bagaimana kalau semuanya yang haram?
Nah kita sudah tahu, oh Pak Habib kalau sholat pakai baju yang haram itu tidak diterima Allah, tidak diterima Allah. Oh ya, aku teringat Bib, pucuk kepala aku nih kopiah ini duit haram aku beli Bib. Misal Pak ya, solusinya gampang enggak? Gampang, buka peci. Sholat tanpa peci boleh. Sholat tanpa peci boleh. Pas nak sholat teringat, oh ini selendang rida aku nih kudapatkan juga duit haram. Ngapa kemarin aku beli selusin di dalam bungkus ada 13, ini yang ke-13 tidak aku balik ke? Misal. Gampang Pak nyelesaikannya. Lepas, buka. Mengkena teringat ibu ini duit haram. Dulu waktu aku masih kerja di tempat itu yang sumber rezekinya haram, nganak ke duit, rentenir. Buka mengkena itu. Cari mengkena yang kita yakini dibeli dengan duit halal. Wallah Bu Bapak, kalau itu pakaian gampang nyelesaikannya Pak. Biar sholat kita diterima Allah. Kalau memang sholat kita sudah benar tadi, cari yang bersih. Nah sekarang Bu Bapak, pertanyaan saya, bagaimana kalau seandainya yang haram itu bukan baju, bukan peci, bukan telekung, bukan sejadah, bukan kaos, tapi darah daging kita yang haram, darah daging yang tumbuh dari yang haram. Bagaimana mau diijabah kita di hadapan Allah salat? Doa kita tidak didengar Allah Pak. Salat kita tidak dijinguk Allah. Hati-hati orang yang suka makan duit haram, duit syubhat. Rasul pernah bercerita Bu tentang seorang laki-laki musafir, asy'atha akbar, dalam keadaan dia luluh, dalam keadaan kotor pakaiannya, dalam keadaan dia dikucilkan. Dia musafir, musafir itu mustajab doanya, kecuali kalau musafirnya maksiat. Safar untuk taklim, safar untuk dagang, safar untuk pekerjaan kantor, itu musafir mustajab doa, selagi bukan untuk maksiat. Ini orang asy'atha akbar kata Rasulullah, dalam keadaan lusuh pakaiannya, kotor badannya, ketemu orang disingkirkan, dikucilkan. Orang yang suka direndahkan di lingkungan kita, hati-hati Pak. Jangan suka melihat casing manusia, barangkali dia adalah orang yang dekat sama Allah. Sampai Rasul pernah mengatakan, lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Orang-orang seperti itu yang suka dikucilkan, dikecilkan, dia tidak pernah nganggu orang, dia tidak pernah ngucilkan orang, dia tidak pernah hasut sama orang, cuma casingnya dia orang miskin, pakaiannya buruk, masuk masjid tidak pernah disuruh di sop depan. Maaf kalau ada rapat Pak untuk acara masjid kita maulid, Isra Mi'raj atau apa, beliau hadir. Ayo siapa yang ada usulan, mungkin nak nyampaikan usulan, dia ngangkat tangan, ayo sudahlah kau melok menang bela. Tak didengar dia Pak usulan dia, tak digergi ke wong. Hati-hati kata Rasulullah, orang seperti itu kalau bersumpah nyebut nama Allah akan ditunaikan oleh Allah. Musafir, asy'atha akbar, yamuddu yadaihi ila sama, dia berdoa Pak, ngangkat tangan tinggi-tinggi ke langitnya Allah. Kiblat salat Ka'bah, kiblat doa itu langit, bukan berarti Allah ada di langit, tapi Allah ngatur doa kita berkiblat kepada langitnya Allah. Yamuddu yadaihi ila sana, dia ngangkat tangan ke langitnya Allah, menunjukkan keseriusan dia berdoa minta sama Allah. Bahkan kata Rasulullah, ini orang berteriak memanggil nama Allah dengan hatinya yang tidak lalai. Yutilus safar asy'atha akbar, yuti yamuddu yadaihi ila sama wa yaqulu ya Rabbi ya Rabb. Tuh orang berdoa Pak nyebut ya Allah, minta sama Allah. Berapa sebab untuk diijabah? Banyak dia punya Pak. Musafir mustajab, asy'atha akbar mustajab, adab dengan doanya mustajab, menyebut nama Allah mustajab. Bukan maaf seperti kita Pak, kadang-kadang menyedihkan. Doa tangan di paha. Kadang imam berdoa, kiai mimpin doa, kita main HP. Hati kita tidak hadir, mulut kita tidak mengucapkan amin, boro-boro nyebut nama Allah. Ini orang udah punya sifat yang Masya Allah bisa mustajab doanya. Tapi apa kata Rasulullah ya ikhwani? Rasul mengatakan ini tentang ini orang, wa mat'amuhul haram, wa mal mashrabuhul haram, wa bal tubuhul haram, wa ghudhiya bil haram, fa ayustajabalah.
Tapi sayang kata Nabi, ini orang yang berdoa sungguh-sungguh mengangkat tangan ke langit ya Allah, dia itu musafir. Makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, bahkan tubuhnya tumbuh dari yang haram. Bagaimana Allah akan mengijabah doa hamba tersebut? Mari Bu Bapak hadirin rahimakumullah, perbaikin dari segala sisi ibadah kita, terutama dalam sholat. Rukun sholat, syarat sholat saya nggak bisa menyampaikan karena begitu banyak sebetulnya untuk dibahas. Dalam masalah ini penting halal dan haram apa yang kita pakai dalam ibadah. Minta maaf Pak, di sini kebetulan alhamdulillah kumpul banyak pengurus masjid mushola. Jangan kita gampang-gampang demen-demen nerima sumbangan uang sebelum meyakin ke itu duit yang datang ke masjid kita halal. Jangan sampai masjid yang penuh berkah yang sudah dibangun oleh orang-orang tua kita dengan duit yang halal kita kotori dengan duit yang haram. Buktikan Pak, rohani masjid itu akan hilang, perpecahan antar pengurus akan terjadi, keburukan-keburukan akan muncul di situ. Terutama kita yang punya peninggalan orang tua kita di Palembang begitu banyak masjid-masjid kuno yang dibangun oleh aulia Allah. Besok lusa kita akan hadir hall Kiai Morogan, besok Habib Abdurrahman Al-Munawwar di hall kan juga. Masing-masing mereka punya tempat ibadah yang mereka bangun dengan duit halal. Jangan sampai anak keturunannya yang merusak dengan memasukkan barang-barang yang haram dalam masjid itu. Jadi balik tadi Pak, ini penting. Urusan sholat kita lakukan dengan baik, tapi faktor pakaian yang kita gunakan ini juga harus kita perhatikan. Jangankan yang haram, yang syubhat pun jangan. Bu Bapak hadirin rahimakumullah, 1 jam 1/4 sudah saya sampaikan, 1 jam 20 barangkali. Besok libur Pak. Iya. Terus saya yang capek Pak. Iya. Besok masih acara sana. Insyaallah nanti kita bakal dipertemukan Allah lagi Pak di Masjid Al-Ikhlas Niagata, Masjid Islah insyaallah. Dan asatidz lain bakal banyak menyampaikan tentang nasihat ini. Bu, perhatikan benar Bu tentang sholat. Maaf Bu yo, minta maaf. Di antara kabar yang disampaikan oleh Rasulullah tentang Isra Mi'raj, aku saksikan kata Rasulullah, kebanyakan ahli neraka itu perempuan. Bib ngapu terakhir nih kami yang disebat. Ini penting Bu, karena perempuan ini kadang-kadang menyepelekan urusan agama. Saya kadang bingung Pak, lihat perempuan pakai jilbab, dia kerja di kantoran atau di mall atau di market Pak, meyakinkan ini muslimah pakai jilbab, tapi kukunya dicat kutek. Ini mandi wajibnya gimana kabarnya nih? Wudunya apa kabarnya ini? Belum lagi maaf Pak, hati-hati Pak, Bu. Sholat itu banyak syaratnya. Di antara syarat itu harus punya wudu. Wudu punya syarat juga. Di antara syarat wudu itu kalau kita wudu kata syariat tidak boleh ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Minta maaf Bu, saya sampaikan buat ibu-ibu, ini penting. Kita bapak-bapak tanggung jawab dunia akhirat sebagai suami terhadap anak dan istri kita. Kalau ibu berdandan tebal dengan bedaknya, lalu ketika datang sholat tanpa membersihkan terlebih dahulu, langsung ngambil wuduk sampai air itu tidak sampai ke kulit, tidak sah wuduknya. Beb, kami tidak tebal beb, sedang-sedang baik. Sedang-sedang baik ada masalah juga dalam syariat, dalam fikih. Pertama, jangan ada air yang menghalangi air sampai ke kulit. Kedua, jangan sampai ada yang merubah air ketika sampai ke kulit. Perempuan punya alis dikasih Allah cantik, dikerok Pak, dihabisi. Ganti alis palsu. Pintar apa pintar itu? Tinjuk yang asli ganti yang palsu. Ya, jawablah dewe ya. Nah, dia wudhu, dia ngomong bedak kami tidak tebal, tapi begitu air turun sampai ke muka, turun ke sini keruh air itu, menunjukkan ada perubahan air, maka wudhunya juga tidak sah. Satu lagi yang ketiga untuk ibu-ibu, ini tanggung jawab kita galau Pak.
Tahu tak Bu batasan wajah yang boleh terbuka dan tertutup dengan aurat? Menutup aurat itu wajib bagi perempuan di dalam solat dan di luar solat. Pendapat ulama di luar solat beda. Ada yang mengatakan wajib sekujur tubuh ditutup, walaupun muka juga wajib ditutup. Itulah mereka mengatakan cadar wajib. Tapi sebagian lagi ulama mengatakan tidak, aurat perempuan dalam solat di luar solat sama sekujur tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Sekarang ibu paham tidak tentang muka? Muka yang wajib ditutup itu Bu, ini malam ini ibu banyak pakai jilbab, ya. Selama ini banyak perempuan taunya kalau pakai jilbab itu nutup muka, bawahnya di leher. Ini salah besar Pak. Perhatikan bini kita Pak, tanggung jawab kita di hadapan Allah. Aurat itu sampai dagu Bu. Dagu ke bawah ini aurat. Kalau sekarang ibu pakai jilbab begitu istri bapak hadir di majelis, ini terbuka leher di sini jilbab. Itu berarti tidak sempurna nutup auratnya. Ya khair, oke lah di luar sholat. Tapi kalau ini kejadian dalam sholat, maka apa hukum sholatnya? Dak sah. Dak sah Bu. Dan jangan dianggap sepele, ini masalah. Kalau sampai bertahun-tahun ternyata begitu keadaan kita. Makanya pentingnya belajar, pentingnya taklim. Di dagu batasannya itu. Kalau ibu lihat mengkena wong zaman dulu, telekung wong zaman dulu sampai di dagu ditutup. Sekarang di sini. Ya oke lah jilbab sehari-hari terbuka, berarti tidak sempurna nutup aurat. Tapi dalam sholat tidak sah sholatnya. Kadang-kadang ibu cuma direpotkan, awas rambut kau kejinguan ada 3 ler. Repot kita masuk ke rambut 3 ler. Yang ini terbuka tidak kita tahu. Padahal itu aurat yang wajib ditutup. Bapak hadirin rahimakumullah, wajib kita perhatikan masalah sholat ini. Sholat tidak sesimpel seperti kita lakukan selama ini. Ini belum saya buka bab bacaannya Pak. InsyaAllah besok kita ada tempat lain, kita akan buka masalah-masalah lain dalam urusan sholat. Berapa banyak orang yang tidak bisa baca Fatihah dan benar. Bahkan selama ini kita tidak tahu ucapan kita dalam sholat benar atau tidak benar. Sekali lagi mari kita pelajari agama kita sendiri. Jangan kita sibuk ngurusi dunia kita sampai yang wajib kita pelajari kita tidak pelajari. Bu, Bapak, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan malam hari ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Wajib mempelajari syariat Allah, syariat Islam. Solat adalah siapapun kita, dengan background apapun kita, kedudukan apapun kita, dari keturunan siapapun kita, wajib memperhatikan urusan solat ini. Pelajari dengan baik sehingga solat kita mudah-mudahan bisa menjadi solat yang mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bukan justru dengan solat kita menjadi orang yang sombong atau menjadi orang yang angku atau muncul sifat hasud dan lain-lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di malam 27 Rajab ini memberkahi kita semua, tidak kita keluar dari tempat ini kecuali diampunkan dosa kita oleh Allah, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah, diberikan kemauan dan kemampuan untuk menggali ilmu-ilmunya Allah, ilmu syariat Allah, sehingga kita bisa memperbaiki keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan ditanya Allah bukan apa jabatan kau kalau di dunia dulu, berapa rumah kau punya saat kau hidup dunia, berapa mobil kau punya, tidak bakal ditanya Allah. Yang ditanya Allah adalah urusan solat kita Pak. Ini yang paling utama. Mari kita perbaiki solat kita, anak istri kita, suami kita juga tegur kalau memang mereka melakukan kesalahan. Dan sekali lagi kejarlah ilmu agama Allah yang wajib untuk kita pelajari. Al-ilmu talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Maaf, bukan pelajaran tafsir, bukan pelajaran yang lain-lain yang antum perlu pedalami. Fikih ini penting diutamakan. Walaupun boleh ngambil ilmu tafsir, ilmu tauhid, silakan. Tapi fikih pahami benar-benar. Karena kalau kita salah dalam fikih kita, dalam urusan salat kita, maka itu musibah yang terbesar dalam hidup kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini saja mungkin Bapak yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang kami minta maaf kalau ada ucapan kami atau perumpamaan atau contoh-contoh yang kami sampaikan berkenaan dengan ibu bapak, itulah suatu kemuliaan dari Allah. Berarti memang kita datang dapat hasil. Apa yang dikatakan Habib tu aku ngakui kenyo galau, ado galau sama kami, ya alhamdulillah. Berarti memang kita macam wong yang berobat, dapat obat, tinggal galak tak diminum obat ini Pak. Obat kadang-kadang pahit, kadang-kadang membuat kita mual, tapi untuk kesehatan kita.
Ya, apa yang mungkin tidak lemak dengarnya malam hari ini, itulah obat yang perlu kita pakai, dan mudah-mudahan kita dibaguskan Allah keadaan kita, panjang umur ya Rabb dalam sehat wal afiah, dalam taat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita kalau akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimin bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ahadun minna an babika mahruma aw matruda. اللهم اجعل هذا المسجد شاهدا لنا لا علينا، حجة لنا لا علينا. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه، فقنا اللهم الخير وأعنا عليه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وأعنا على الصيام وقيام وتلاوة القرآن، واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian hadirin sekalian, tadi sama-sama kita dengarkan tausiah agama yang mana telah disampaikan oleh yang terhormat Al-Habib Muhammad Sukri bin Ali Shahab. Sebelum saya tutup acara ini, saya sampaikan beberapa buah undangan. Undangan yang pertama dari Mushola Nurul Islam Tangga Takat dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, mengundang bapak-bapak ibu sekalian pada Minggu malam Senin dengan penceramah Al-Ustadz Haji Yawani SPDI, bertempat di Mushola Nurul Islam Tangga Takat Laut. Dan undangan berikutnya dari Masjid Al-Ikhlas Lorong Digatah, undangan dalam rangka